Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di channel ini. Langsung kita mulai saja pembelajarannya yuk. Proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan informasi tentang bisnis atau produk yang ditawarkan. Tentunya berisi informasi tentang suatu perusahaan ataupun usaha. Tujuan, proposal bisnis bertujuan sebagai gambaran bagaimana usaha tersebut akan dijalankan dari segi kebutuhan maupun analisis keuntungan finansialnya. Selain dari itu, tujuan proposal usaha juga untuk menarik para investor agar bersedia menanamkan modalnya. Kemudian melihat kelayakan pada ide bisnis, membuat rencana bisnis yang mudah dikelola dan lebih efektif, dan mengamankan pendanaan. Jenis proposal usaha. 1. Proposal usaha formal. Jenis proposal yang satu ini biasanya digunakan untuk membalas permintaan proposal dari pihak lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. 2. Proposal usaha informal. Jenis proposal informal biasanya dibuat ketika tidak ada permintaan khusus secara formal. 3. Unsolicited proposal. Jenis proposal yang dibuat tanpa ada permintaan khusus secara resmi dan juga tidak diminta secara rinci. Unsolicited proposal umumnya berbentuk brosur atau email broadcast. Materi dalam proposal. 1. Ringkasan eksekutif, pembuka dalam rencana bisnis. 2. Deskriptif, profil perusahaan, visi dan misi. Mendapatkan laba dan memutar. Biaya produksi. 3. Market analysis, STP dan juga kompetitor. 4. Marketing, strategi pemasaran. 4. Proyek penjualan. 5. Rencana operasional, proses bisnis, manajemen, rantai pasok, SDM. 6. Rencana keuangan, proyek keuangan, BEP. 7. Tim manajemen, sekelompok orang, untuk bekerja sama. Analisis risiko bisnis. Untuk tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang identifikasi. Berikut adalah 4 step untuk menganalisa risiko. 1. Menganalisis risiko. Identifikasi risiko dimulai dengan melakukan penilaian. Risiko risk assessment. Risiko assessment berguna untuk mengurutkan tingkat risiko atau ancaman tertentu yang dihadapi oleh setiap bidang perusahaan. 2. Menganalisis risiko. Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko tersebut serta dampak dan konsekuensi dari setiap risiko yang terjadi. 3. Merencanakan manajemen risiko. Merencanakan manajemen risiko melalui langkah mitigasi atau pencegahan yang bermanfaat untuk mengurangi, menghindari, atau menerima risiko tersebut. 4. Menerapkan rencana manajemen risiko. Terapkan mulai dari risiko berprioritas tinggi hingga rendah. Setiap risiko sebaiknya diselesaikan menggunakan rencana mitigasi yang dibuat agar tidak lagi menjadi ancaman. Cara menyusun proposal usaha. Berikut adalah aspek yang dibutuhkan dalam menyusun proposal bisnis. 1. Tahap penemuan gagasan.
Tahap pertama yaitu menemukan ide atau gagasan yang menarik dan orisinil. Ide yang akan dikembangkan nantinya haruslah masuk akal agar tidak menyulitkan dalam memasuki tahap berikutnya. 2. Tahap konsultasi. Gagasan disampaikan dan dikonsultasikan kepada pejabat yang berkepentingan atau calon mitra kerja yang diharapkan dapat bekerja sama melaksanakan ide tersebut. Pada tahap konsultasi ini yang dilakukan adalah pendekatan, lobi-lobi, dan pemberian penjelasan secara sederhana yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan atau calon mitra kerja. 3. Tahap penelitian. Pengumpulan data pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Gagasan dapat terwujud apabila adanya data pendukung seperti potensi dasar, konsumen, transparansi, dan bahan baku. Setelah terkumpul, data kemudian diteliti, dianalisis bersama, dipresentasikan, dan akhirnya disimpulkan apa saja yang menjadi model, lokasi, sumber daya, hambatan, dan lain-lainnya. 4. Tahap penulisan. Setelah mengumpulkan informasi, tahap selanjutnya adalah menulis dan menyusun proposal dengan tata bahasa yang baik dan benar, penjabaran yang jelas, dan mudah dipahami juga membantu pembaca atau investor untuk memahami dan menganalisa isi dari proposal usaha Anda. 5. Tahap pembahasan. Proposal dibahas, diteliti, dan mungkin dikonsultasikan dengan pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan.